Kedatangan jenazah mantan Gubernur Papua di Jayapura, Papua diwarnai kericuhan. Iring-iringan warga yang menanti sejak pagi melempari sejumlah bangunan di pinggir jalan dan merusak satu mobil yang terparkir. Suasana berubah menjadi mencekam saat iring-iringan warga menjemput jenazah Lukas NMB di Bandara Sentani, Jayapura. Awalnya iring-iringan warga berjalan melintas di pusat kota Jayapura. Namun tiba-tiba sejumlah orang berbuat anarkis dengan melempari bangunan yang ada di sepanjang jalan. Sempat terdengar beberapa kali suara tembakan hingga membuat sejumlah orang lari menyelamatkan diri. Beberapa mobil yang sedang terparkir menjadi sasaran amarah warga hingga ringsek dan kaca pecah. Tidak hanya mobil, sejumlah toko hingga gerai ATM juga menjadi sasaran perusakan oleh massa penjemput jenazah Lukas NMB. Dari video amatir terdengar warga yang berbicara jika Wakapolda Papua menjadi korban penyerangan. Namun belum dapat dikonfirmasi. Ya, usai menempuh penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB mendarat di Bandara Sentani, Jayapura, pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sejumlah warga memadati bandara sejak pagi. Sejumlah pendeta dan mahasiswa Stakin dan STT Gidi mengusung jenazah yang akan dibawa dari Bandara Sentani menuju gedung Stakin untuk dilakukan proses persemayaman. Setelahnya jenazah Lukas NMB akan disemayamkan di kediaman pribadinya di Koyakoso, Kota Jayapura. Mahasiswa depan, Bapak dengan dalam mobil di belakang adik-adik. Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB dipulangkan ke Papua Kamis dini hari melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Lukas NMB meninggal dunia pada Selasa pagi di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Lukas NMB dilarikan ke RSPAD setelah terjatuh di kamar mandi rumah tahanan KPK. NMB sendiri memiliki riwayat penyakit stroke, diabetes, darah tinggi, jantung, dan ginjal. Sementara itu penyidikan kasus dugaan TPPU NMB oleh KPK dihentikan. Dua periode penjabat sebagai Gubernur Papua Lukas NMB mengawali karirnya sebagai CPNS. Selama menjabat, NMB dikenal sebagai pemimpin yang pluralis dan moderat. Lukas dinilai mampu meningkatkan hubungan antara pemimpin lain dari berbagai kelompok dan agama. Memulai karirnya dari birokrat, Lukas NMB terjun ke dunia politik dari wakil bupati hingga gubernur Papua. Dalam sejarah Papua, Lukas NMB adalah gubernur ketiga yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Papua. Selama menjabat, NMB dikenal sebagai pemimpin yang pluralis dan moderat. Lukas mampu meningkatkan hubungan antara pemimpin lain dari berbagai kelompok dan agama. Bernama asli Lomato NMB, Lukas merupakan lulusan FISIP Universitas Samratulangi tahun 1995. Lukas mengawali karirnya sebagai CPNS hingga menjadi PNS di kantor Sospol Kabupaten Merauke. Tercatat Lukas 3 periode menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Dinilai sukses saat menjabat sebagai gubernur pada periode 2013-2018, Lukas kembali menjadi gubernur Papua untuk periode 2018-2023. Bahkan Lukas menang telak 67,54% suara.
Namun di ujung karirnya, nama Lukas NMB tercoreng setelah menjadi tersangka KPK dalam kasus suap dan gratifikasi terkait sejumlah infrastruktur di Papua. Status penetapan tersangka Lukas oleh KPK sempat diwarnai drama. Loyalis dan pendukung NMB sempat menghalangi proses penegakan hukum, bahkan sempat melakukan penyerangan terhadap Makobrimob saat Lukas NMB ditangkap. Kini mantan gubernur Papua tersebut telah meninggal dunia saat menjalani perawatan. Diketahui NMB beberapa kali menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto karena gagal ginjal. Kondisi sakit NMB terjadi sejak menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi Pengadilan Tipikor Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.